Sobat Ceberi, Sobat Cerdas Berbahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sobat Ceberi, kali ini saya kembali menjumpai Sobat Ceberi melalui channel YouTube Cerdas Berbahasa Indonesia, tempat untuk berbagi, untuk belajar berbagai hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Sobat Ceberi, jangan lupa untuk terus mendukung channel Cerdas Berbahasa Indonesia dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta beri like, share, dan komen setiap pengetahuan, setiap ilmu yang sudah Cerdas Berbahasa Indonesia bagikan kepada Sobat Ceberi sekalian. Nah, Sobat Ceberi, hari ini saya akan memberikan satu informasi baru lagi pada bagian channel Cerdas Berbahasa Indonesia ini, yaitu berkaitan dengan karya ilmiah. Sobat Ceberi, karya ilmiah ini sifatnya umum. Kamu bisa mempelajarinya di bangku pendidikan menengah maupun di perguruan tinggi. Namun kali ini saya hanya membahas secara mendasar hal-hal yang berkaitan dengan karya ilmiah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Simak baik-baik ya Sobat Ceberi. Ya, Sobat Ceberi, ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama melalui video kali ini. Mendalami karya ilmiah. Sobat Ceberi, pernahkah Sobat Ceberi membuat karya tulis ilmiah? Karya ilmiah atau tulisan ilmiah, seperti apa yang pernah Sobat Ceberi buat atau tulis? Sobat Ceberi, tahukah Sobat bahwa karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Jadi dia bukan fiksi. Ya, misalnya tulisan tentang ilmu pengetahuan, tulisan tentang alam sekitar, tentang teknologi dan juga seni, dan ini diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian dan pengalaman di lapangan serta pengetahuan orang lain sebelumnya. Jadi kita perlu menggarisbawahi terlebih dahulu ya bahwa karya ilmiah ini dia bersifat karangan yang ilmiah dan memenuhi syarat atau standar ilmu pengetahuan. Baik, kira-kira apa saja sih sifat ilmiah dari suatu karya ilmiah? Berikut ini ciri-cirinya. Yang pertama, dia merupakan, tadi saya katakan bahwa dia merupakan hasil penelitian. Baik penelitian lapangan atau uji coba laboratorium maupun studi pustaka. Kemudian yang kedua, dia menempatkan kaidah, etika, dan kejujuran ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, segala sesuatu yang disampaikan itu bersifat objektif dan logis. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan metode, struktur, dan sistematika penulisan ilmiah. Dan yang keempat, dia juga menggunakan ragam bahasa yang baku. Itu secara umum yang perlu kita ketahui berkaitan dengan pemahaman dari karya ilmiah secara umum. Namun kalau misalkan kita lihat berdasarkan kelengkapan sifat-sifat yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa karya ilmiah itu juga disebut sebagai karangan. Bagaimana ya? Katanya karya ilmiah, tapi kok ini malah karangan? Tunggu dulu Sobat Ceberi, kita perlu pahami dulu konteks karangan dalam karya ilmiah, yaitu yang pertama, karangan ilmiah. Karangan ilmiah ini diantaranya ada makalah, proposal, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Semua ini kamu gunakan dalam aktivitas pembelajaran yang berkaitan dengan bahasa Indonesia di jenjang menengah maupun perguruan tinggi. Kemudian, karangan semi ilmiah. Nah, karangan semi ilmiah ini dia berupa tajuk rencana atau editorial, artikel, esai, kritik, dan resensi. Sedangkan yang bukan termasuk dari bagian karya ilmiah atau disebut dengan karangan non-ilmiah adalah cerpen, novel, roman, dongeng, hikayat, dan teks drama. Sebenarnya ada banyak alasan seseorang menulis karya ilmiah. Kalau bagi siswa, menulis karya ilmiah itu bertujuan memenuhi tugas mata pelajaran tertentu. Bagi seorang mahasiswa, menulis karya ilmiah merupakan syarat untuk meraih gelar kesarjanaan strata 1 atau magister setara dengan strata 2 atau doktor setara dengan strata 3. Kalau bagi para ilmuwan,
Menulis karya ilmiah itu bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah. Menulis karya ilmiah juga bertujuan menemukan teori baru dan menambah ilmu pengetahuan yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Baik, Sobat CBRI, kita melihat pada hal yang lebih esensial lagi berkaitan dengan karya ilmiah, yaitu bagian-bagian dalam karya ilmiah. Bagian dalam karya ilmiah itu terdiri dari yang pertama, pendahuluan. Ini sudah merupakan bagian isi ya di dalam suatu karya ilmiah. Karya ilmiah di bagian pendahuluan ini berisi beberapa hal lagi. Ya, pendahuluan ini biasanya atau umumnya meliputi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian bagian berikutnya dalam karya ilmiah berisikan kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini dia merupakan landasan teori yang berisikan pembahasan penelitian. Bagian ini juga berisi tentang penjelasan materi yang berkaitan dengan topik penelitian. Di dalamnya terdapat kutipan dari berbagai dalil, teori, atau pendapat para ahli yang mendukung pendapat atau dapat dijadikan rujukan oleh peneliti. Dan selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang ketiga ini merupakan bagian dalam penulisan karya ilmiah yang berisikan cara. Sekali lagi Sobat CBRI ya, metode penelitian adalah cara yang digunakan penulis untuk memperoleh data. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data melalui metodologi penelitian. Yang pertama itu disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara melakukan penelitian seperti melakukan wawancara, angket, atau lainnya. Kemudian yang kedua, dalam metodologi penelitian juga dapat diperoleh data melalui objek penelitian. Objek penelitian ini merupakan sasaran. Jadi, siapa atau apa yang diteliti? Misalkan seperti masyarakat perokok aktif. Kalau misalkan konteks subjek penelitiannya, objek penelitiannya adalah tentang masalah perokok aktif. Ketiga, masih berkaitan dengan cara memperoleh data melalui metodologi penelitian, itu adalah instrumen penelitian. Instrumen artinya alat yang digunakan dalam pengambilan data penelitian, seperti daftar pertanyaan wawancara, angket, dan sebagainya. Berikutnya, deskripsi dan hasil penelitian. Di dalam ini berisikan uraian hasil analisis dan sintesis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian. Setiap data dari hasil penelitian itu dideskripsikan atau dimaknai atau dijelaskan gambaran atau pemerolehannya. Yang terakhir yaitu simpulan dan penutup. Simpulan merupakan bagian dari dalam penutup ya Sobat CBRI. Dan di dalam penutup itu terdapat simpulan dan saran. Ini merupakan bagian terakhir dalam sebuah karya ilmiah. Jika tadi kita melihat bagian-bagian inti dalam karya ilmiah ya, sekarang saya akan paparkan secara garis besar setiap rincian dari bagian-bagian karya ilmiah tadi. Paling tidak saya menyatakan bahwa di dalam pendahuluan terdapat 3 objek penting untuk dicantumkan. Yang pertama berkaitan dengan latar belakang masalah. Sobat CBRI, latar belakang masalah dalam suatu karya ilmiah berisi alasan mengapa topik tersebut dibahas. Sebagai contoh, apabila kita memilih topik bahaya asap rokok bagi kesehatan, maka kita dapat mengungkapkan atau menguraikan latar belakangnya. Misalkan saja bahaya asap rokok itu dilatar belakangi karena penjualan rokok itu semakin bebas di kalangan masyarakat. Kemudian orang-orang yang mengkonsumsi rokok itu juga lebih bebas di masyarakat, bisa saja anak-anak di bawah usia yang dapat mengkonsumsi rokok dan sebagainya. Melihat dari hal itu, kita bisa mengambil sebuah masalah bahwa dengan maraknya
transaksi atau konsumen dari rokok ini, orang yang tidak merokok pun akan terkena dampak dari keberadaan rokok ini. Kemudian perumusan masalah yang kedua. Perumusan masalah sebenarnya terdiri atas beberapa bagian yang diindikasi dari adanya identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Namun kali ini saya hanya fokus pada perumusan masalah. Rumusan masalah di sini berarti merumuskan masalah yang telah dipilih dalam bentuk kalimat tanya. Jadi merumuskan masalahnya dilakukan dengan cara menambahkan kata apakah atau bagaimana pada kalimat topik yang dipilih. Kalau misalkan kalimat topik dalam suatu karya ilmiah yang akan kamu teliti adalah cara belajar yang baik, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana cara belajar yang baik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini berisikan poin-poin yang ingin dicapai penulis melalui kegiatan penelitian tersebut. Jadi, tujuan penelitian itu harus sejalan juga dengan rumusan masalah, karena tujuan penelitian itu menjawab rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya satu, maka tujuan penelitiannya pun juga satu, minimal. Ya. Kalau misalkan di sini kita memberi suatu tulisan topik yang berjudul bahaya asap rokok bagi kesehatan, maka dalam pengambilan tujuan penelitian dapat menggunakan beberapa kalimat berikut. 1. Mengetahui apa saja bahaya asap rokok bagi kesehatan. Atau kedua, para perokok dapat mengurangi atau menghentikan aktivitas merokoknya. Demikian tadi untuk pemahaman di bagian pendahuluan karya ilmiah. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan yang lebih mendalam lagi berkaitan dengan kerangka teoritis yang disebut juga dengan landasan teori. Dan di sana terdapat berbagai kerangka pemikiran, teori-teori yang mendukung penulis untuk melakukan penelitian. Referensinya bisa dari berbagai sumber, tadi ya saya sebutkan. Bisa melalui dalil, teori, pendapat para ahli, melalui media cetak, elektronik, maupun dalam artikel-artikel yang ada di internet. Nah, Sobat Ceberi, bagaimana cara menyusun kerangka teoritis dan pengajuan hipotesis dalam suatu karya ilmiah? Sobat Ceberi boleh menyimak atau boleh memperhatikan beberapa poin yang ada di video ini. Sobat Ceberi, hal yang pertama dilakukan adalah mengkaji teori-teori ilmiah yang akan digunakan dalam analisis. Hasil pengkajian teori-teori itu kemudian dibahas mengenai penelitian-penelitian yang relevan. Selanjutnya, Sobat Ceberi sebagai peneliti akan menyusun kerangka berpikir dalam mengajukan hipotesis. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara terhadap hasil penelitian yang akan Sobat Ceberi dapatkan dengan menggunakan beberapa premis-premis. Kemudian, hipotesis ini dirumuskan dalam bentuk perumusan hipotesis yang merupakan dugaan sementara terhadap hasil penelitian yang Sobat Ceberi lakukan. Untuk lebih mendalami lagi wawasan berkaitan dengan metodologi penelitian, di sini dikatakan metodologi penelitian merupakan metode-metode maupun uraian tentang suatu metode. Tadi sebelumnya saya sudah sempat sampaikan ya bahwa metodologi penelitian ini dilakukan sebagai alat atau kalau dalam dunia medis itu dikatakan sebagai pisau bedah untuk kita mengerjakan, untuk kita menganalisis, mengolah data yang kita peroleh sehingga didapatkan hasil penelitian yang nantinya hasil penelitian itu dapat kita deskripsikan. Nah, ini menyatakan bahwa dalam tahapan-tahapan atau prosedur penelitian, baik mulai dari persiapan, kemudian penentuan sumber data, pengolahan, sampai pelaporannya dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Bagaimana Sobat Ceberi? Apakah kamu sudah mulai tertarik untuk melakukan penelitian? Pemahaman ini adalah pemahaman yang paling mendasar tentang penulisan karya ilmiah. Nantinya, secara lebih mendalam, kamu akan mempelajari tentang karya ilmiah pada tingkat perguruan tinggi. Di sana, kamu akan menemukan
beberapa mata kuliah yang secara spesifik akan mengajarkan kamu, akan membimbing kamu untuk melakukan kegiatan ilmiah, yaitu penulisan karya ilmiah dalam berbagai genre. Sobat Ceberi, berkaitan dengan metode penelitian, di sini ada yang namanya metode penelitian deskriptif, eksperimen, dan metode penelitian tindakan penelitian kelas. Hal yang perlu Sobat Ceberi ketahui bahwa metode deskriptif dalam metodologi penelitian itu dimaknai sebagai salah satu jenis penelitian yang tujuannya menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial, atau dimaksud juga untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Ini dilakukan dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Jika metode eksperimen, di sini penyajian pelajaran di mana siswa melakukan uji coba atau peneliti melakukan uji coba terhadap apa yang dipelajari dengan bimbingan guru pembimbing atau penulis pembimbing, atau kalau di jenjang perguruan tinggi itu ada dosen pembimbing. Sedangkan metode penelitian kelas itu suatu bentuk penelaahan atau inquiry melalui refleksi diri yang dilakukan oleh peserta atau peneliti dalam suatu kegiatan di situasi sosial tertentu. Nah, di sini akan menunjukkan adanya sikap rasionalisme dan kebenaran, karena di dalamnya terdapat praktik-praktik sosial yang dilakukan oleh peneliti sendiri, dan juga ada pemahaman terhadap praktik-praktik tersebut, sehingga pada situasi dan pada kondisi tertentu praktik tersebut dapat dilaksanakan. Nah, ketika Sobat Ceberi akan memulai menulis karya ilmiah, maka Sobat Ceberi akan bertemu dengan struktur karya ilmiah seperti yang dapat dilihat dalam video ini, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup. Kalau di dalam pendahuluan itu berisikan pengenalan pokok gagasan atau disebut juga dengan gagasan pokok ya atau tesis. Nah, Sobat Ceberi, di bagian pendahuluan ini tadi yang saya sebutkan bagian-bagiannya ada beberapa hal ya. Jadi dalam hal itu tentunya secara garis besar berisikan tentang gagasan yang terdapat di dalam latar belakang hingga pada bagian tujuan atau manfaat tadi. Sobat Ceberi, pada bagian pembahasan ini sudah berisi rangkaian argumen atau pembahasan masalah. Rangkaian argumen di sini juga dicantumkan dalam suatu bagian isi dalam suatu karya ilmiah, ya, mulai dari rangkaian teori dan juga hasil dan pembahasan. Kemudian struktur yang ketiga adanya penutup yang berisikan simpulan dan rekomendasi penegasan ulang yang disampaikan untuk menyimpulkan secara keseluruhan garis besar topik atau materi yang disampaikan Sobat Ceberi dalam karya ilmiah yang ditulis. Sobat Ceberi, kita beralih kepada pengetahuan yang lain berkaitan dengan karya ilmiah, yaitu ciri-ciri kebahasaan. Seperti yang terdapat di dalam tampilan layar video ini, bahwa ciri-ciri kebahasaan karya ilmiah itu yang pertama baku, kemudian yang kedua maknanya lugas, yang ketiga adalah penggunaan istilah. Baku artinya di sini dia menggunakan kata-kata yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada beberapa kalimat yang baku atau kalimat yang efektif yang digunakan dalam suatu tulisan karya ilmiah. Jadi karya ilmiah harus menggunakan kalimat yang baku, artinya menggunakan subjek dan predikat. Jadi di dalam penulisan suatu kalimat menggunakan subjek dan predikat. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan kata-kata yang mengandung
pleonasme atau mubazir kata, sehingga kata-kata itu nanti dapat bersifat tidak efektif karena berlebihan ya. Kemudian lugas ini ya, makna lugas artinya dapat diterima dengan tepat, maknanya satu, tidak menimbulkan makna yang ambigu ya, jadi dia memenuhi unsur kologisan. Kemudian juga di bagian lugas itu menggunakan pilihan kata yang tepat atau diksi. Jangan lupa untuk menggunakan ejaan dengan benar. Ini konteksnya lagi di penggunaan kata yang baku tadi ya, tidak mempunyai makna ambigu. Kemudian penggunaan istilah, karena dalam penulisan karya ilmiah biasanya suatu karya ilmiah akan merumuskan pada bagian topik atau pembahasan tertentu, maka tentunya akan ada banyak istilah yang digunakan disesuaikan dengan topik yang ditulis dalam karya ilmiah itu. Misalkan karya ilmiah dituliskan tentang kesehatan, maka akan ada begitu banyak kata istilah yang berkaitan dengan bidang kesehatan yang hanya dapat digunakan bagi penelitian di bidang kesehatan. Sobat Ceberi, sekarang Sobat Ceberi akan mulai tertarik untuk menulis karya ilmiah. Lalu Sobat Ceberi harus mengikuti langkah-langkah berikut ini dalam menyusun karya ilmiah. Yang pertama, Sobat Ceberi menentukan topik terlebih dahulu. Ini Sobat Ceberi lakukan dengan memilih atau menentukan masalah atau isu yang sedang ramai atau sedang menarik untuk diteliti. Untuk dapat menentukan sebuah topik yang baik dalam karya ilmiah, Sobat Ceberi perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, topik yang diangkat itu harus bermanfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat atau pembaca. Kedua, topik layak dibahas karena memang diperlukan. Jadi Sobat Ceberi harus melihat dari sisi atau dari segi kelayakan topik itu diangkat dalam sebuah karya ilmiah. Yang ketiga, topik tersebut menarik perhatian penulis dan juga masyarakat atau pembaca. Yang keempat, Sobat Ceberi juga harus memperhatikan sumber atau bahan dari topik yang akan Sobat Ceberi teliti, sehingga nanti dapat mempermudah Sobat Ceberi untuk mengisi atau membuat bagian kerangka teoritis. Yang kelima, topik tidak terlalu luas. Karya ilmiah, konteks pembahasannya itu harus dipersempit. Nah, topik yang sudah dipilih tersebut dapat sekaligus dijadikan sebagai judul tulisan kita, karena dalam karya ilmiah judul tidak hanya berperan sebagai nama, tapi juga sebagai pokok pembahasan dalam keterangan yang akan Sobat Ceberi bahas. Selanjutnya yang kedua, menyusun kerangka tulisan. Kita sudah mulai kepada memperhatikan struktur dalam penulisan karya ilmiah tadi. Pendahuluan, pembahasan, dan satu lagi, penutup. Selanjutnya yang harus Sobat Ceberi lakukan adalah mengumpulkan bahan. Bahan penulisan adalah semua informasi atau data yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Jadi Sobat Ceberi mengumpulkan data, dan data ini dapat berupa teori, dapat juga berupa pendapat para ahli atau narasumber, atau fakta-fakta lapangan dan lain sebagainya, dan semuanya itu sesuai dengan topik. Bahan-bahan ini nantinya dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalkan dari buku, surat kabar, jurnal, internet, ataupun responden. Setelah selesai, Sobat Ceberi akan mengembangkan kerangka. Dari bahan yang diperoleh tadi, Sobat Ceberi awalnya adalah menyusun kerangka. Kerangka ini merupakan salah satu cara ya yang dilakukan agar sistem penulisan atau kerja Sobat Ceberi nanti bisa lebih terstruktur. Jadi nanti hal ini dapat membantu Sobat Ceberi menggarap karangan dengan baik. Sobat Ceberi tidak perlu mengulang topik yang sama atau tidak keluar topik yang telah ditentukan. Lalu kerangka ini nanti dikembangkan dengan tahapan pengembangan kerangka mulai dari kata pengantar ya sampai pada bagian penutup. Dan jangan lupa Sobat Ceberi, yang paling terakhir adalah menyunting karya ilmiah ini. Apa saja yang disuntik? Bagian isi. Nanti boleh pertanyakan apakah topik yang sudah Sobat Ceberi sampaikan itu jelas ya.
atau topiknya terbatas, kemudian sistematikanya serta kebahasaannya. Sobat CBRI senang sekali bisa berbagi ilmu dan pengetahuan berkaitan dengan bahasa Indonesia, dan kali ini topik yang kita bicarakan adalah karya ilmiah. Jangan lupa Sobat CBRI, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak dimengerti, boleh cantumkan pertanyaan atau hal-hal yang tidak dimengerti di bagian kolom komentar. Sobat CBRI yang mempunyai pengetahuan atau wawasan berkaitan dengan hal-hal yang ditanyakan itu juga dapat menjawabnya pada kolom komentar. Ini merupakan sarana untuk kita melakukan diskusi, jadi di sini adalah wahana atau tempat untuk kita belajar. Sobat CBRI, terima kasih sudah menyimak pembelajaran tentang artikel pada mata pelajaran atau pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube Cerdas Berbahasa Indonesia ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, lonceng sebagai notifikasi sehingga Sobat CBRI dapat memperoleh informasi paling pertama ketika saya mempost video yang baru berkaitan tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Like, comment, dan share. Sehat selalu Sobat CBRI, sampai ketemu lagi di pembelajaran CBRI berikutnya.